Selamat malam Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan Boba Ubi Ungu atau bisa disebut dengan Bobingu dengan dosen pengampu Bapak Raden Halim SKM MPH. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Christian Syanturi dengan NIM N1A 120 dari kelas 4H. Adapun beberapa topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu meliputi latar belakang, permasalahan yang dihadapi, urgensi produk, profil, analisis yang meliputi analisis produk, pasar, pesaing dan peluang, analisis SWOT serta DMC, dan ada deskripsi, proses kerja, logistik, strategi, sumber daya manusia, serta keuangan. Nah, baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali perubahan gaya hidup pada masyarakat Indonesia. Saat ini mereka sering menikmati sajian minuman dengan beragam varian rasa, dengan tambahan yaitu topping yang menjadikan minuman tersebut nikmat sekaligus menarik. Minuman yang populer ini biasa disebut dengan bubble drink. Bubble drink bisa disajikan dengan kondisi dingin dengan topping yaitu bubble burst yang mengendap pada bagian dasar gelas. Minuman ini merupakan salah satu jajanan minuman ringan yang memiliki rasa manis serta kalori yang cukup tinggi. Namun, banyak dari masyarakat sekarang tidak menyadari bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan tentunya dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, maka tuntutan konsumen terhadap bahan pangan juga kian berkembang. Bahan pangan yang kini mulai banyak diminati konsumen bukan saja yang mempunyai penampakan dan cita rasa yang menarik, tetapi juga harus memiliki fungsi fisiologis tertentu bagi tubuh. Keberadaan senyawa antosianin pada ubi jalar ungu menjadikan jenis bahan pangan ini sangat menarik untuk diolah menjadi makanan yang mempunyai nilai fungsional. Oleh karena itu, inovasi pembuatan boba dengan substitusi tepung ubi ungu diharapkan dapat mengembangkan pangan sehat serta inovasi antioksidan pada boba. Selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu adanya rasa boba yang sebelumnya sudah ada menjadi rasa yang lebih menarik. Hal ini agar membuat pelanggan tidak bosan dengan rasa yang itu-itu saja. Selain itu, menciptakan kuliner yang digemari banyak kalangan sebagai makanan yang unik dan tetap mengutamakan kualitas serta dampak positifnya bagi kesehatan sebagai daya tarik bagi pelanggan. Selanjutnya ada urgensi produk. Yang pertama itu ada kebutuhan akan produk minuman kekinian namun menggunakan bahan baku yang ramah untuk tubuh. Selanjutnya ada produk yang dihasilkan adalah produk minuman berbahan alami dengan pemanfaatan tanaman dan perahan susu sapi asli pilihan terbaik yang tentunya sudah lulus uji. Selanjutnya ada produk memiliki nilai ekonomis dan potensi peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah. Dapat berperan dalam melestarikan budaya nasional dan daerah yaitu penemuan ide usaha yang baru, menciptakan iklim wirausaha dan kolaborasi akademik mahasiswa dengan pelaku dunia usaha, menciptakan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi para anak-anak muda dan masyarakat, serta persaingan dengan produk sejenis masih rendah. Pembuatan produk milsek Bobi Ungu diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang ingin menikmati minuman kekinian namun tidak perlu lagi mengkhawatirkan dampaknya bagi kondisi kesehatan. Selanjutnya itu ada profil usaha. Produk ini diberi nama milsek Bobi Ungu atau boba ubi ungu. Jenis produk ini adalah jenis minuman, ukurannya 1 cup, alamat usaha berada di Jalan Sarmiem Kenalyasan bawah. Manfaat utama dari produk ini adalah diolah dengan menggunakan bahan utama ubi ungu yang tentunya memiliki banyak sekali manfaat di dalam tubuh kita seperti diantaranya dapat mencegah penyakit jantung, dapat menjaga berat badan, mampu mencegah kanker, menjaga kesehatan mata, dapat mengurangi risiko terjadinya peradangan, membantu mencegah risiko tekanan darah tinggi, dan mampu mengurangi penyakit kardiovaskular lainnya. Sementara manfaat turunannya sebagai minuman sehat yang mengenyangkan dan murah. Adapun visi misi dari keberadaan produk boba ubi ungu ini sendiri diantaranya
Yang pertama yaitu visi, menjadi tempat produksi minuman kekinian yang menyehatkan dan bercita rasa tinggi dengan berbagai tampilan pengemasan yang unik, namun harganya tetap ramah di kantong sehingga menjadi pilihan terbaik masyarakat Indonesia. Sedangkan misi diantaranya kreatif dan inovatif dalam mengelola bahan baku ubi, memberikan produk yang aman, sehat, dan menyegarkan, menciptakan produk boba dengan terobosan baru yang berbahan dasar ubi ungu, memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan, meningkatkan jiwa kewirausahaan kepada pemuda dapat digunakan sebagai usaha sampingan, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Selanjutnya itu ada analisis produk. Sasaran utama kami adalah mengapa memilih produk Milsek Bobimu? Yang pertama itu adalah era pasar bebas makanan saat ini tidak lagi memperhatikan bahan-bahan baku yang digunakan untuk membuat produk, sehingga khawatir akan kondisi kesehatan banyak orang dan memutuskan untuk mengambil jalan lain dengan menciptakan produk yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Selanjutnya, produk berbahan alami yang lebih mengutamakan kesehatan para konsumennya sehingga tidak timbul kekhawatiran saat mengkonsumsinya. Yang terakhir, lebih sehat karena setiap proses pembuatannya mengutamakan kebersihan dan persentase tingkat kemanisan yang dapat diterima oleh tubuh agar tidak menimbulkan penyakit akibat mengkonsumsi makanan manis yang berlebihan. Selanjutnya itu ada analisis pasar. Semua orang yang menggemari minuman boba, terutama dari kalangan mahasiswa, hal tersebut dikarenakan kami membuka usaha ini sendiri dalam lingkungan Universitas Jambi. Produk yang kami buat ini, kami prediksi akan menarik perhatian setiap orang dan mahasiswa. Selain itu, produk ini memiliki harga yang cukup terjangkau untuk kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada analisis pesaing dan peluang. Yang pertama itu ada analisis pasar. Banyak sekali pesaing yang menampilkan produk sejenis dengan tampilan-tampilan yang menarik, terutama di sekitar lokasi usaha kami. Hal ini dikarenakan lokasi usaha yang cukup strategis untuk usaha-usaha sejenis, sehingga tingkat persaingannya cukup tinggi. Selanjutnya ada peluang. Pasar produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Mengapa demikian? Karena hal ini disebabkan karena produk yang dibuat ini merupakan jenis produk yang sangat populer saat ini dan sangat diminati di berbagai kalangan, terutama di kalangan pelajar. Selain itu, produk yang diperjualkan ini menggunakan ubi ungu sebagai bahan utamanya yang membuat produk kami berbeda dengan produk lainnya. Bukan hanya unik, produk ini juga memiliki nilai gizi yang tinggi dan menyehatkan. Hal ini tentunya memberikan nilai tambah sendiri pada produk boba ubi ungu ini. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Yang pertama yaitu demografi. Pada hal ini segmentasi dilakukan dengan membagi pasar berdasarkan variabel demografis, yaitu yang pertama umur. Milkshake dari ubi ungu ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, baik itu orang dewasa, remaja maupun anak-anak hingga orang tua, dan menargetkan membuka booth baru yang berlokasi di dalam mal atau pinggir jalan raya besar. Selanjutnya yaitu ada jenis kelamin. Milkshake ubi ungu ini dapat dikonsumsi oleh kaum Adam maupun Hawa karena memiliki manfaat yang sama bagi kesehatan. Selanjutnya ada pendapatan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat milkshake ubi ungu ini sendiri cukup mudah untuk didapat dan harga dari bahan pokoknya relatif murah. Sehingga harga dari produk ini sesuai dengan harga standar masyarakat pada umumnya. Kemudian selanjutnya ada perilaku. Segmen perilaku merupakan segmen yang didasari pada perilaku para konsumen. Yang pertama itu ada kesempatan. Produk milkshake ubi ungu ini memiliki peluang besar untuk dipasarkan karena bahan dasar ubi ungu dan masih belum banyak produk milkshake pada perusahaan lain yang menggunakan bahan dasar ubi ungu. Kemudian ada manfaat. Selain harga yang cukup terjangkau, produk milkshake ubi ungu ini mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan, seperti menyehatkan jantung, melancarkan proses metabolisme tubuh atau pencernaan, melancarkan peredaran darah, dan anti kanker. Kemudian ada status pengguna dari produk milkshake ubi ungu ini, bertujuan untuk menawarkan minuman segar dan menyehatkan bagi tubuh serta tidak melupakan cita rasa, ditambah lagi dengan tambahan topping yang unik dan mempercantik tampilan dari produk kami. Kemudian yang terakhir ada status loyalitas. Pemasaran produk ini dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai media promosi, mematok harga sesuai dengan selera masyarakat, serta menawarkan cita rasa yang unik dan menyehatkan.
Nah, selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu strength. Yang pertama itu kandungan gizi pada produk tinggi, bahan baku mudah didapat, produk cukup populer di masyarakat, topping yang bervariasi. Kemudian ada weakness, kekurangan sumber daya modal, serta kurangnya pengalaman bisnis. Selanjutnya ada opportunities, proses produksi yang pengembangan yang cukup mudah, jenis minuman yang disukai sebagai mahasiswa, belum banyak yang menggunakan bahan baku ubi ungu. Dan yang terakhir ada threats, kurangnya perhatian masyarakat terhadap makanan atau minuman yang menyehatkan. Selanjutnya ada BMC. Untuk BMC sendiri dapat dilihat pada tabel berikut, diantaranya ada key partners, yaitu pedagang ubi, ungu pilihan, toko plastik, toko kelontong, toko isi ulang air mineral, toko es batu kristal, peternakan sapi, bekerja sama dengan salah satu pakar kesehatan, Selebgram Hits, GrabFood, Shopee Food, dan GoFood. Sementara key activities yaitu yang pertama membeli bahan baku, produksi milkshake bobi ungu, pengemasan ke dalam box makanan, marketing, distribusi, pengelolaan keuangan, berbagi info kesehatan di Instagram. Selanjutnya itu ada value proposition. Penyediaan topping sesuai kebutuhan konsumen, menyehatkan sekaligus praktis, proses pembuatan bersih, solusi bagi orang yang ingin minum kekinian namun tetap sehat, produksi kemasan menarik, harga terjangkau, serta menjaga kualitas dan kesegaran produk. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu memberikan free produk bagi 10 orang pelanggan pertama di hari Jumat dan Minggu. Selanjutnya free member card untuk pembelian minimal 4 cup, dan terakhir memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Baru selanjutnya ada customer segment, yaitu anak muda yang ingin mengkonsumsi minuman kekinian, masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas, semua kalangan berumur lebih dari 5 tahun, serta pecinta boba. Kemudian ada key resource, yaitu ahli gizi, bahan baku, perlengkapan masak, perlengkapan pengemasan, kendaraan, pemeliharaan kebersihan, internet, dan sumber daya manusia. Ada channels, yaitu memasarkan langsung media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain, endorse Telegram, memasang poster, iklan, dan delivery. Untuk cost structure sendiri terdiri dari biaya produksi, biaya distribusi, biaya marketing dan promosi, biaya sumber daya manusia, biaya listrik, air, internet, dan lain-lain. Sementara revenue streams-nya yaitu penjualan produk milkshake boba ubi ungu, serta program khusus membuat minuman bergizi dan mengikuti bazar. Selanjutnya ada deskripsi produk. Ubi ungu memiliki manfaat bagi manusia. Kami mencoba untuk mengolah ubi ungu berbeda dari biasanya. Jika ubi ungu lebih banyak dijadikan makanan atau cemilan, saat ini kami memilih untuk membuat inovasi yang baru, yaitu membuat ubi ungu menjadi sebuah boba, di mana boba adalah makanan yang sangat digemari di zaman sekarang ini, terkhusus oleh kalangan muda. Adapun beberapa keunikan produk, diantaranya produk eksklusif karena produk yang diproduksi tidak akan sama persis dengan produk lainnya. Produk utama yang digunakan berasal dari sumber daya alam serta baik untuk kesehatan. Selanjutnya ada proses kerja. Proses produksi diawali dengan mencari bahan baku yang memiliki nilai mutu tinggi sehingga terjamin kesehatan dan kebersihannya. Selain itu, kami memiliki supplier yang terpercaya hingga lebih memudahkan kami dalam proses produksi. Untuk bahan utamanya sendiri yaitu ubi ungu dengan bahan milkshake, susu, air, gula, bahan topping seperti whipped cream instan, choco crunch, oil, marshmallow, caca, dan choco chips. Alat yang dibutuhkan seperti blender, mixer, gelas plastik, sedotan bisnis. Cara pembuatannya dapat dilihat pada penjelasan di PowerPoint berikut. Selanjutnya ada logistik. Proses logistik merupakan proses aliran barang dari bahan baku mentah menjadi barang jadi. Proses ini memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan persaingan dengan pasar. Logistik diperlukan untuk memberi penjelasan mengenai proses suatu produk agar dapat tercipta sampai dengan proses penjualan yang dilakukan. Yang pertama itu meliputi pengadaan bahan baku. Ubi ungu diperoleh dengan membeli dari penjual ubi yang berjualan di pasar. Persediaan bahan baku. Setelah pembelian bahan baku, seluruh bahan baku dijumlahkan sebagai persediaan.
Selanjutnya ada produksi. Setelah persediaan bahan baku mencukupi, akan dilakukan proses selanjutnya di tahap produksi. Kemudian ada penjualan serta pencatatan, di mana setelah kegiatan penjualan, bagian keuangan harus melakukan pencatatan dan membuat laporan keuangan sebagai landasan strategi penjualan. Selanjutnya ada strategi pemasaran, meliputi produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli. Milkshake boba ubi ungu dibuat dengan ubi ungu yang disediakan dalam kemasan mika dan kemasan botol, serta kemasan minuman instan yang tertera logo, di mana logo tersebut terdapat nomor telepon agar konsumen dapat melakukan delivery order. Selanjutnya ada harga. Harga adalah jumlah uang yang diserahkan untuk mendapatkan suatu barang. Harga yang diberikan kepada konsumen untuk milkshake boba ubi ungu yaitu sebesar 30.000. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi dilakukan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada. Kemudian ada promosi. Promosi dilakukan dengan beberapa cara seperti melakukan periklanan, promosi penjualan atau sales promotion, penjualan perorangan, serta hubungan masyarakat. Kemudian ada aspek sumber daya manusia dan keuangan. Aspek sumber daya manusia meliputi mitra dan tenaga kerja. Mitra untuk berlangsungan usaha ini akan menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan pedagang ubi ungu terbaik guna tetap menjaga cita rasa produk yang dijual. Dan tenaga kerja, sebagaimana yang telah dijelaskan, owner akan membuka peluang kerja kepada anak-anak muda yang membutuhkan pemasukan dan harus akan hal-hal baru. Anak muda tersebut akan diberikan edukasi mengenai setiap proses pembuatan produk hingga pemasarannya. Selanjutnya yaitu aspek keuangan usaha yang meliputi sumber-sumber permodalan serta rencana arus kas. Untuk sumber-sumber permodalan sendiri berasal dari owner karena modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar dan owner mampu untuk memenuhi investasi awal tersebut. Sementara rencana arus kas usaha dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, yang selanjutnya ada perhitungan BEP. Biaya fix untuk milkshake boba ubi ungu itu sendiri adalah sekitar Rp1.000.000, biaya variabel Rp25.000, penjualan per cup Rp30.000, BEP diperoleh 200 cup, BEP rupiah diperoleh seharga Rp6.000.000, serta BEP waktu dibulatkan menjadi 7 bulan. Dengan kesimpulan, dengan kapasitas produksi sebanyak 930 cup per bulan, BEP akan diperoleh pada bulan ke-7 sebanyak 200 cup, dengan nilai rupiah 6 juta rupiah. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.